Monggo. Dari Mbak Aini, beliau seorang fisioterapi. Bagaimana analisa sensory profile dengan betul, Pak? Oke. Mbak Aini dari mana? Mbak Aini bisa di Dari Surabaya, Pak. Oh, Mbak Aini ya, logatnya ya, Mbak. Mbak Aini, saya punya form sensory profile-nya. Memang harus ada formnya, Mbak. Ya, ada yang short, ada yang cukup lengkap gitu. Jadi sensory profile itu ada yang hanya memeriksa sensitivity, ada yang memeriksa sensory processing-nya, ada yang memeriksa modulasinya begitu. Jadi terima kasih, ini pertanyaan yang bagus ya. Nanti tolong kapan-kapan hubungi saya kalau perlu, nanti Jabri siapa tahu bisa saya kirimkan nanti. Tapi itu model lama sih ya. Saya pernah nanya ke teman saya yang ahli sensoris SI, itu sudah di luar negeri sudah tidak dipakai, tapi menurut saya sebagai fisioterapis itu cukup menolong saya. Karena kalau mau pakai yang terbaru kita mesti ikut metode SI. Ya. Mesti ikut kursusnya. Begitu nggih, Mbak Aini nggih? Nggih, Pak. Terima kasih. Ada form sensory profile, itu akan memudahkan kita. Gitu. Monggo yang lain. Mumpung masih jam 8 ini. Ada lagi Pak Agung. Ya, dari Mbak Destia. Beliau fisioterapi juga. Bagaimana cara mematangkan refleks primitif anak dengan gangguan perilaku? Jika anak tersebut sudah di atas 5 tahun, apakah refleks-refleks primitif tersebut masih terlihat? Ya, matur nuwun tadi. Memang kalau kita melihat dengan cara ngecek dengan cek yang cara manual itu nggak akan melihat, Mbak. Jadi nanti di bagian berikutnya kita akan lihat tanda-tandanya dari gangguan perilaku yang ada, dan juga dari misalnya dengan sensory profile kita bisa melihat oh ini gangguan di mana begitu. Ya. Tapi Pak, anak-anak dengan gangguan perilaku pasti ada. Itu. Pasti mengalami gangguan itu. Gangguan ketidakmatangan refleks. Ya. Jadi nanti diceknya di perilakunya. Akan ada ATNR perilakunya gini. Oh, Moro gitu ya. Moro berarti anaknya kayak apa gitu. Nanti akan kita centangin gitu. Itu ada form yang nanti slide berikutnya akan ada formnya. Ada gambarannya begitu. Begitu nggih? Masih ada? Masih ada Bapak, satu lagi. Dari Ibu Ana Agung Istri Dewi, fisioterapi juga Bapak. Bagaimana cara memeriksa refleks primitif pada anak jika sudah mengalami spastik pada anggota gerak atas maupun anggota gerak bawahnya? Mungkin pada kasus CP atau TBI nggih Pak. Ya, itu paling gampang sebenarnya ya. Kita lihat usianya berapa gitu. Usianya berapa ketika posisi kayak tadi. Dia posisinya kayak apa? Masih apedal. Ya, polanya masih ngelekar. Ya, di level spinal atau level brainstem yang sudah apedal tapi masih bisa ngangkat-ngangkat kepala begitu. Nah, sebenarnya gampang di situ, Mbak. Jadi sudah akan ada beberapa stimulasi yang bisa dilakukan terhadap itu. Nah, di buku saya yang ini, sayangnya bukunya sudah habis ya. Saya cetak 500 ya. Tapi nanti kelihatannya akan ada hadiah dari Marvel ya, Kit Marvel ya. Nggak tahu hadiahnya dibagikan ke siapa, saya nggak tahu. Ya. Aku aja mau Mbak Dita. Nanti kan ada hadiahnya dari Kit Marvel buku ini, tapi yang buku cetaknya sih saya udah habis ini, cuma cetak 500 tadi juga masih ada yang nanya gitu. Nah, di situ ada teknik-teknik menstimulasinya ada sesuai dengan refleks apa yang kita mau ambil. Tetapi secara gampangnya lihat aja tadi, oh dia masih ini geletak Pak gitu ya. Kepalanya belum ngangkat Pak gitu ya. Oh ya level spinal gitu. Level spinal tuh mau dicek ininya ya pasti muncul gitu. Tapi kalau pasti spastik ya, pasti kalau CP pasti spastik gitu.
kecuali ya atau flaccid gitu ya, gangguan neurologisnya hanya 2, spastik, flaccid, atau ditambah yang atetoid gitu ya, jadi naik turun. Itu akan kelihatan dengan jelas. CP itu lebih gampang ya dibanding kayak tadi pertanyaan tentang anak dengan ADHD atau gangguan perilaku. Begitu ya? Aceng ya? Ya, saya lanjutkan.